wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Ibu-ibu. Saya Dr. Risa, dokter dari Puskesmas Rawat Inap Sukaraja, Kota Bandar Lampung. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita yel-yel dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Kader posyandu. Bisa. Yes. Tujuan dari pelatihan kader pada pagi hari ini adalah tentang pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM ya Ibu-ibu. Nah, tujuannya selain itu adalah tujuan khususnya untuk deteksi dini pendengaran. Nah, Ibu-ibu kader di sini apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan deteksi dini pendengaran atau sudah pernah mengikuti pelatihannya? Belum pernah ya Ibu-ibu? Ya. Oke, Ibu-ibu, jadi untuk tahapan pemeriksaan pada deteksi dini pendengaran ini yaitu kalau bisa ruangannya sunyi, ya, jangan terlalu berisik. Di sini nanti telinga yang akan yang tidak diperiksa ditekan dengan menggunakan tangan oleh si pemeriksa. Kemudian nanti si pemeriksa akan menyebutkan 2 suku kata, misalkan mata, nanti si pasiennya akan mengulangi lagi. Nanti kita akan beri penilaian, kalau lebih dari 80% dia lulus, kalau kurang dari 80% dia tidak lulus. Baiklah, kita lihat simulasi video dari pemeriksaan deteksi dini pendengaran Ibu-ibu. Jadi seperti ini ya pemeriksaannya. Yang depan pasien, di belakang pemeriksa dengan menggunakan 2 suku kata. Bisa dengan mata, pipi, kaca. Tadi itu salah. Nanti minta si pasiennya untuk mengulangi kalimat tersebut. Nanti ada beberapa penilaian, nanti kita nilai apakah dia termasuk normal atau tidak. Itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke simulasi ya Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, ini saya akan mencontohkan bagaimana pemeriksaannya ya. Yang di depan adalah pasien, yang di belakang adalah pemeriksaannya dengan jarak sekitar setengah meter ya. Baik, saya contohkan. Pertama-tama kita tekan dulu bagian sini telinganya sambil kita goyang-goyangkan. Baru kita mengucapkan 2 suku kata, misalkan mata. Oke. Habis itu baru kita itu bisa sampai 5 kata kita ucapkan, baru nanti bergantian dengan telinga yang sebelahnya. Sambil kita goyang-goyangkan ya Bu ya. Pipi, kaca. Oke. Seperti itu ya Bu ya. Nanti ada 5 kata yang disebutkan. Jika dia 4 yang bisa benar, itu masih termasuk normal. Tapi kalau 2 dari 5 kata termasuk tidak normal. Baiklah Ibu-ibu, seperti tadi ya contoh untuk pemeriksaan deteksi dini pendengaran dengan simulasi yang sudah saya jelaskan tahapan-tahapannya ya. Semoga Ibu-ibu bisa mengerti. Nah, dari pelatihan tadi, apakah Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung? Boleh bertanya. Jadi Dok, Ya. kita sebetulnya ya jaraknya tadi nggak boleh terlalu panjang ya Dok ya? Nggak boleh terlalu Ya, sekitar setengah meter ya Ibu ya. Setengah meter. Ibu selesai sudah untuk pelatihan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa diterapkan saat dilakukan pemeriksaan deteksi dini. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu kader semuanya, selamat pagi. Ya, di sini saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya dengan Dr. Meda Presti, bertugas di Puskesmas Rawat Inap Sukaraja, Bandar Lampung. Ya, baik Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pelatihan, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ibu-ibu kader semuanya, biar semangat, kita bikin yel-yel dulu ya Bu ya, seperti biasa. Yuk Bu, 1, 2, 3. Ibu-ibu kader, semangat. Ya baik Ibu, jadi di sini tujuan umumnya adalah melakukan pemeriksaan screening faktor resiko PTM dengan tujuan khususnya adalah pemeriksaan screening P3G. Ya, sebelumnya ibu-ibu semua sudah tahu belum Bu apa itu P3G? Belum ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi untuk P3G ini adalah pengkajian paripurna pasien geriatri. Kita lakukan pemeriksaannya pada pasien dengan usia lebih dari 60 tahun ke atas dengan melakukan penilaian resiko jatuh dan penilaian status kognitif dan mental pasien. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan
memberikan instrumen berupa kuesioner kepada pasien lansia tersebut. Jadi untuk yang pertama, penilaian resiko jatuh pasien lanjut usia, ini ada instrumen yang ibu nanti dapat baca sendiri di kertas. Nah, nanti saat pasien dapat memberikan hasilnya di sini, kita lihat nilainya. Kalau resiko rendah, skornya 1 sampai dengan 3. Untuk resiko tinggi lebih dari 4. Kemudian untuk pemeriksaan status mental dan kognitif itu adalah kita sama memberikan instrumen berupa kuesioner. Kita berikan kepada pasien, lalu pasien mengisi skornya. Kemudian kita dapat menilai dengan hasil interpretasi. Apabila status mental didapatkan 5 sampai dengan 9, artinya kemungkinan besar terdapat gangguan depresi. Tetapi apabila skornya lebih dari 10, dia sudah pasti terdapat gangguan depresi. Untuk status kognitif, apabila hasilnya 8 sampai dengan 10, dia masih dalam batas normal. Ya, baik Ibu, di sini saya akan mencontohkan cara untuk men-screening P3G. Yang pertama tentang penilaian resiko jatuh pasien lanjut usia. Di sini ada 11 pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada pasien, berupa 1, misalkan gangguan gaya berjalannya, kemudian apakah dia sering pusing, ataukah dia sering merasa kebingungan, kemudian ada kelemahan. Yang kedua, kita lakukan penilaian status mental dan kognitif. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pasien. Misal, apakah bapak atau ibu sudah merasa puas dengan kehidupannya, kemudian umur ibu berapa, kemudian jam berapa sekarang. Ibu setelah tadi sudah diberikan penjelasan mengenai pemeriksaan screening pada P3G, ada berupa penilaian resiko jatuh dan penilaian status mental dan kognitif. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang kuesioner itu, instrumen itu kita bisa nggak kita kan pasiennya udah tua tuh 60 tahun ke atas ya dok ya, jadi kita yang bantu untuk nulis misalkan dia memang nggak bisa nulis ya. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi semisal pasiennya itu memang sudah usianya sangat tua, kita bisa membantu dengan menuliskan jawaban dari pasien tersebut supaya hasilnya juga mungkin lebih akurat. Gitu ya. Baiklah Ibu, ini sudah selesai untuk kita pelatihan P3G-nya. Terima kasih atas perhatian Ibu semuanya. Semoga kita dapat menerapkan apa yang sudah kita dapat hari ini kepada pasien kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardewati, saya dari Puskesmas Ratina Sukareja, Kota Bandar Lampung. Baik Ibu, untuk memulai pelatihan kita pada pagi hari ini, sebaiknya gimana kalau kita ikutin yel-yel dari saya Ibu ya? Tepuk semangat, biar semangat semua. Yuk, saya contohin nanti diulangin ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ini saya akan menjelaskan ya. Pertama, tujuan dari pelatihan pada pagi hari ini, yang pertama yaitu untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM. Tujuan khususnya di mana kita ada edukasi terkait pencegahan gangguan indera. Ibu, saya akan menanyakan sebelumnya, apa Ibu tahu tentang gangguan indera, antara indera penglihatan atau pendengaran? Penyakit yang sering terjadi deh pada pasien-pasien biasanya apa Bu? Katarak. Oh iya betul. Terus kalau pendengaran suka apa pasien itu Bu? Iya, kadang suka berdengung ya. Oke, dari penyakit yang disebutin tadi ya Bu ya, tentang penglihatan dan pendengaran. Nah, di sini ada slide Ibu tentang gangguan penglihatan apa aja sih? Ada kelainan infraksi, katarak, glaukoma, dan retinopati diabetikum. Biasanya itu terjadi pada pasien diabetes ya Bu ya. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yang tadi sering merasa berdengung, bising, bahkan sampai tuli. Dan kadang-kadang ada yang benar-benar tuli dari bawaan dari langit. Bu, ayo kita coba contohin ya nanti ya, gimana cara edukasi tentang pasien gangguan indera. Bu, nah di sini kita edukasinya itu kita kenalkan diri kita dulu ke pasien, kemudian kita tanyain keluhan dia, misalkan keluhannya di mata, katarak. Nah, usahakan anjurkan untuk pasien untuk makan makanan yang sehat, salah satunya sayuran mengandung wortel, yang hijau-hijau
kedua, jaga pola makan pasien yang sudah tua yang pada dengan keluhan katarak atau dia punya glaukoma. Nah itu biasanya itu punya diabetes. Jadi kita sarankan untuk kalau makan nasi dalam bentuk yang dingin, terus usahakan untuk mengurangi makanan yang terlalu manis, terlalu pedas, bersantan, berminyak dan bersoda ya. Nah untuk yang selanjutnya yaitu untuk gangguan indera pendengaran. Kalau pendengaran, kasih tahu ke pasien bahwa tidak disarankan untuk membersihkan area telinga dengan cotton bud karena justru semakin mendorong kotoran itu semakin masuk. Yang kedua yaitu tidak menggunakan earphone lebih dari 60%, apalagi yang biasanya kadang-kadang earphone sepanjang hari itu harus kita omongin ke pasien, kita kasih edukasi. Seperti tadi kan sudah dijelaskan tentang edukasi gangguan indera baik pendengaran maupun penglihatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Ya, Bu mau nanya, untuk kita yang sering bekerja dengan menggunakan laptop itu bagaimana ya Bu ya untuk kedepannya penglihatan kita? Ya, yang pertama tentunya rutin kontrol ya ke fasilitas kesehatan, apalagi terutama misalkan dia sudah ada keluhan di bagian mata atau bagian pendengarannya. Yang kedua, ajarkan kepada pasien untuk dia mengurangi kontak dengan gadget yang terlalu sering, minimal jarak dari mata ke